Dan pada pagi ini semoga Allah berkahi, lanjutannya adalah hadis setelahnya yang disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 6204. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yudrabul jisru ala jahannam fa'akunu awwala man yujiz wa da'watur rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim wa bihi kalalibu mithlu syauki sa'dani takhtafun nasa bi'amalihim faminhumul bubaqu bi'amali wa minhumul mukhardalu thumma yanju ثم حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامات آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتهشوا فيصب عليهم من ماء ويقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. Artinya dibentangkan nanti pada hari kiamat jembatan di atas neraka jahanam yang biasa kita bilang dengan sirat. Sedangkan kata Nabi SAW, akulah orang pertama yang akan melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, setelah Nabi SAW lewat, para Rasul juga lewat di atas sirat. Kemudian doa-doa mereka semua, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Masing-masing mendoakan kaumnya. Di sana terdapat kait atau duri yang tajam, seperti duri pohon as-sa'dan. Dan ini sudah pernah kita jelaskan pada saat membedah kitab Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Disebutkan duri sa'dan adalah duri yang sangat tajam, dan semua sisinya tajam. Ya. Dan tidak ada sisi bengkoknya, semuanya tajam, itu akan keluar di sirat. Kemudian orang-orang akan melewati dan berusaha untuk tidak kena dengan duri tersebut. Di sana terdapat kait atau duri seperti duri pohon sa'dan yang menyambar manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi tidak bisa kita luput. Andai saja amalnya buruk, maka dia akan kena duri tersebut dan bisa masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillah. Ada yang binasa oleh amalnya, karena amalnya sedikit maka masuk neraka dulu, amal baiknya dan dosanya lebih banyak. Serta ada yang tubuhnya teriris-iris dan terlempar, namun kemudian selamat. Artinya ada orang yang amalnya tidak banyak, tapi dia masih bisa selamat. Di dalam riwayat lain dikatakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya amal-amal manusia akan mendorong mereka melewati sirat. Ada yang golongan pertama melewati seperti kuda atau seperti kilat. Dan wajah mereka seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Dan semoga insya Allah kita termasuk ini. Kemudian ada yang melewat keduanya seperti penunggang kuda yang cepat, ada yang ketiga seperti berlari, ada yang seperti berjalan, dan ada yang amalnya ya berkurang atau habis di tengah jalan. Maka dia pun merangkak dan akhirnya selamat, tapi dia sempat terkoyak. Dikatakan jika Allah telah mengadili para hambanya, lalu ingin mengeluarkan dari neraka siapa saja yang dirahmatinya, N-nya besar kata ganti Allah, dari orang-orang yang dahulu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, maka dia pun memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan mereka. Para malaikat tersebut mengenali mereka dari tanda bekas sujud, sebagaimana Allah mengharamkan neraka untuk memakan tanda bekas sujud anak Adam. Para malaikat lalu mengeluarkan mereka dari dalam kondisi hangus terbakar. Selanjutnya mereka disiram dengan sejenis air yang disebut dengan air kehidupan. Mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya biji di tepian saluran air. Dan ini sudah disebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sudah pernah kita singgung ya pada saat membahas masalah neraka dan sirat. Intinya nanti pada saat orang melewati sirat tergantung amal dia. Amal dia di situ berpengaruh. Setelah ditimbang amal, kalau amal baiknya lebih banyak, ya kalaupun dia pernah buat dosa di dunia, dia sempat bertaubat, maka dia akan aman dan selamat. Ada yang tidak, memang masuk ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Tetapi ada satu kata kunci rahasia juga yang sangat baik, dan ini berita gembira bagi orang-orang beriman, adalah siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari la ilaha illallah, dia akan keluar dari neraka. Tetapi Allahu a'lam berapa lama dia disiksa terlebih dahulu. Karena satu hari di sisi Allah pada hari kiamat sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia.
Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, kekal ditilawakan oleh orang beriman. Yauma inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Artinya kalau setengah hari saja, waktu akhirat kita disiksa, jadwalnya masuk ke neraka, naudzubillah, berarti sama dengan 500 tahun. Ya ini bukan hal yang ringan. Kita 1 jam saja digebukin, sudah sakitnya luar biasa. Atau mungkin kita tertusuk beling, sebentar hitungan detik saja, atau kita keseleo, sudah cukup sekian minggu sakit. Bagaimana kalau seandainya orang sekian ratus tahun disiksa dan tidak ada perbedaan antara pagi dan malam. 24 jam semuanya siksaan. Dan tidak ada kematian. Semuanya penuh dengan derita. Ya. Itu abadi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan bi'sal masir. Seburuk-buruk tempat yang dituju. Itu adalah neraka Jahannam. Dan subhanallah Allah masih memberikan kesempatan buat kita sebelum menuju ke sana. Seperti hadirnya Bapak Ibu pada pagi ini, saya pun hadir di sini tidak mungkin kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah sedang ingin menyampaikan buat kita semua, terutama saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu sekalian, peringatan-peringatan yang baik ini. Saya tidak pernah menyusun kata-kata ini, dengan hikmah Allah keluar begitu saja. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita, orang yang cerdas sampai padanya penyampaian yang benar, maka dia menerima. Dan tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, ambillah. Majelis ilmu, fungsi utamanya mengubah kita dari orang bodoh menjadi pintar, orang tidak faham menjadi faham, orang yang tidak beriman menjadi beriman, dan seterusnya. Maka memang ada efek-efek yang harus kita bawa dari majelis ilmu itu, dan itu tujuan utamanya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang masuk neraka, naudzubillah, dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan untuk dikeluarkan. Tapi sekali lagi tidak tahu kapan, berapa lama dia disiksa. Cuma memang tetap akan keluar. Lalu kemudian Allah dalam hadis ini dikatakan memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan dari mereka yang memiliki tanda sujud. Jadi ini khilaf di antara ulama masalah tanda sujud. Ada yang mengatakan di wajah, ada juga yang mengatakan seluruh anggota sujudnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, umirtu an asjuda li sab'ati a'dha. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Ya, wajah, masuk dalamnya dahi dan hidung. Kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Kalau seandainya ada orang pernah sujud walaupun sekali, dan dia mengucapkan la ilaha illallah, dan dia muslim, Muhammad Rasulullah, maka dia akan keluar dari api neraka. Dan tempat-tempat sujudnya ini tidak akan dibakar atau tidak akan terbakar dengan api neraka. Dikatakan karena Allah telah mengharamkan neraka untuk memakan tanda bekas sujud anak Adam. Para malaikat lalu mengeluarkan mereka dalam kondisi mereka hangus. Ya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW akan dikeluarkan dari neraka orang yang tidak tertinggal kecuali bagian kepalanya saja. Semuanya hangus, terbakar. Kemudian mereka akan disiramkan dengan sejenis air yang ada di depan surga yang bernama air kehidupan. Ini sudah pernah juga kita jelaskan dulu. Yaitu ada sungai yang Allah khususkan di depan surga khusus untuk memandikan orang-orang seperti ini. Nanti dalam hadis lain juga dikatakan ahli surga diperintahkan Allah untuk memercikan kepada mereka air sehingga mereka tumbuh seperti tumbuhnya rumput-rumput atau pohon-pohon yang lembut di saluran air. Tidakkah kalian lihat, kata Nabi SAW, warnanya hijau kekuning-kuningan dan masih lemas, begitulah keadaan mereka. Dan mereka akan diberikan julukan dalam sebuah riwayat Jahannamiyun atau Juhannamiyun, orang yang pernah lewat neraka, dan Allah akan mengganti julukan itu setelahnya mengatakan mereka bukan Juhannamiyun, bukan mantan neraka, tapi mereka adalah Utaqa'ur Rahman, orang yang telah diselamatkan oleh Ar-Rahman. Ya. Baik, selanjutnya ada hadis yang lain riwayat Imam Muslim. Hadis ini disebutkan di nomor 1905 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, masih berhubungan dengan masalah hisab hari kiamat dan bagaimana sebagai seorang muslim, sebelum saya baca hadis ini teman-teman sekalian, jangan pernah mencampur baurkan antara keikhlasan dengan riya. Karena sehebat apapun Bapak Ibu mengerjakan sebuah ibadah, kalau dititikkan atau dikemas, dibungkus dengan riya, ingin dipuji oleh orang atau pamer, sia-sia semuanya. Sebanyak apapun harta, ya, sepanjang apapun waktu, ya, segala macam. Misalnya sholat malam semalam suntuk, harta semuanya dia punya miliaran dikeluarkan, ya, semua tidak ada gunanya. Bangun 1000 masjid, nggak akan berguna. Hanya satu masalahnya, riya, karena ingin dipamer dan pujian orang. Untuk menghilangkan riya ini, teman-teman,
Maka kata kuncinya adalah kita harus mengetahui ancaman riya itu sendiri. Karena saya sudah pernah bilang, kalau kita ingin rajin berbuat sebuah ibadah, kaidahnya apa? Baca keutamaannya, fadilahnya. Bapak Ibu ingin rajin sholat malam, baca keutamaan sholat malam. Ingin rajin masuk di majelis ilmu, baca keutamaan majelis ilmu. Apa saja ibadah yang Bapak Ibu mau kerjakan, handphone kita sekarang sudah menjadi perpustakaan berjalan. Tinggal ketik di Google keutamaan sholat malam, keutamaan bakti orang tua, keutamaan sedekah, keutamaan haji dan umrah, keutamaan jihad. Semuanya ada. Dan kalau kita mengerjakan satu perbuatan dosa, ataupun kita khawatir terjerumus padanya, maka baca ancamannya. Ancaman. Ketik saja di Google itu ancaman riba, ancaman zina, ancaman bohong. Masuk dalamnya, coba nanti baca banyak masalah ancaman riya. Ya. Atau berbuat ibadah untuk dipuji oleh makhluk. Yang kedua, agar kita selamat daripada riya ini, teman-teman sekalian, renungilah efek daripada riya itu. Apa yang kita dapatkan dari pujian orang? Kenyangkah perut kita? Bertambah besarkah badan kita? Bertambah suburkah rambut kita? Bertambahkah harta kita? Tidak ada sama sekali. Yang dikejar dari riya hanya ucapan lisan orang. Selalu saya ingatkan ini, hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu ahli ibadah, kamu bolak-balik haji dan umrah. Untuk apa? Para kaum salafus saleh merahasiakan ibadah mereka. Kecuali ibadah itu dasarnya memang diperintahkan Allah di depan orang. Seperti misalnya sholat berjamaah di masjid. Seperti misalnya ada orang miskin minta di pinggir jalan, kita nggak mungkin nggak kasih. Kalau kita nggak kasih berarti kita nggak sedekah. Kadang-kadang syaitan mengatakan nanti kamu riya. Ini harus dilawan. Kita harus lawan tepis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, karena kalau tidak kita tidak akan ibadah lagi. Karena banyak ibadah yang di depan orang seperti jihad, seperti sholat berjamaah, ngantar jenazah, ya, sholat gerhana, apa saja. Ya, kadang-kadang sedekah, apalah banyak sekali berhubungan dengan masalah itu. Ada juga ibadah yang memang terahasiakan, seperti sholat tahajud misalnya. Seperti kita lagi sedekah atau membantu seseorang tidak ada yang tahu, ya udah kita bantu. Maka sesuatu yang memang terahasiakan jangan pernah diceritakan orang. Sesuatu juga yang pernah kita kerjakan tidak usah diulang-ulangin. Saya pernah haji tahun sekian, saya pernah bangun masjid di tempat ini. Tidak ada gunanya. Apa manfaatnya kita ceritakan ke orang? Nggak perlu. Bahkan kalau perlu ada orang tanya, di sini ada masjid gak ya? Oh, setahu saya ada. Padahal sebenarnya kita yang bangun masjid itu. Tidak perlu kita mengatakan saya. Bahasa saya, aku ini harus hati-hati. Peletakannya harus tepat. Karena kalau tidak masalah. Membuka pintu riya. Riya menghancurkan seluruh amal. Kita dengarkan baik-baik hadisnya. 3 orang yang paling pertama Allah hisab hari kiamat karena riya. Kita dengarkan teman-teman sekalian. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna awwalan nasi yuqda fihi yawmal qiyamati thalatha. Sesungguhnya manusia yang paling pertama kali diadili pada hari kiamat kelak adalah 3 golongan. Yang paling pertama dihisab oleh Allah dan masuk ke neraka. Yang pertama adalah rajulun istushhid fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqala ma amilta fiha qala qataltu fika hatta qutiltu qala kadhabta walakin qatalta liyuqala huwa jari' waqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Orang yang pertama dihisab oleh Allah adalah orang yang mati syahid. Sebelum saya lanjutkan teman-teman, mati syahid ini bukan hal yang ringan ya. Orang mati biasa aja kita masih diikuti dengan rasa takut. Mati syahid itu teman-teman menghadapi musuh, mungkin bisa terputus tangan dulu, mungkin bisa tercongkel mata dulu, mungkin bisa pecah kepala, mungkin terbakar kulitnya, mungkin apalah segala macam hal. Hamzah radhiyallahu anhu waktu mati syahid di Uhud itu dimutilasi, hidungnya dipotong, mukanya dicoret-coret. Ya, dadanya dibelah, jantungnya dicabut. Jadi bukan hal yang ringan, gitu kan? Jadi untuk mencapai mati syahid pun itu nggak gampang. Ya. Tetapi teman-teman sekalian, kalau ada yang Allah pilih, para ulama mengatakan orang yang mati syahid itu betul-betul orang yang Allah pilih dan dia betul-betul ikhlas. Tetapi ada orang, kata Nabi SAW mengatakan hari kiamat, dia mengira dirinya mati syahid.
Kena terbunuh di medan perang. Padahal sebenarnya dia tidak ikhlas. Perhatikan di sini dikatakan oleh Nabi, orang yang mati syahid, maksudnya dianggap dirinya mati syahid. Walaupun dia berat, sudah punya perjuangan, tinggalkan keluarga, tinggalkan kerjaan, ya banyak luka di badannya, didatangkan ia dan diperlihatkan nikmat-nikmatnya. Lalu ia pun mengakuinya. Dalam riwayat yang dikatakan Allah memperlihatkan keperkasaannya, maksudnya dijelaskan para ulama, bukan riwayat lainnya. Dijelaskan para ulama, Allah perlihatkan dia dengan jelas pada saat dia pakai baju perang, di atas kuda, di atas pesawat lah kalau sekarang, di atas tank. Kemudian badannya yang kekar pada saat dia belajar senjata segala macam, memukul musuh, ya membunuh musuh, itu semua diperlihatkan. Dan dia mengakuinya, oh ya benar, ini semua saya lakukan di waktu itu, di tempat itu. Selanjutnya Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Kekuatan badanmu, keberanian yang kau miliki, senjata yang kau bisa kuasain, uang yang melimpah, kau apakan? Makanya menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku terbunuh. Maka Allah pun berseru pada saat itu, kamu berdusta, kamu berperang supaya dipuji. Dikatakan ia seorang pemberani, dan hal itu sudah dikatakan. Lalu diperintahkan agar wajahnya diseret hingga dilemparkan ke neraka. Jadi sudah tinggalkan keluarganya di dunia, perang, bisa anggota tubuhnya banyak lukanya, hanya karena satu, riya, untuk dibilang perkasa, bukan mengejar surga, lempar ke neraka, sia-sia amalnya. Ya, makanya tidak boleh sama sekali, ini kita harus perangi benar nih, kesyirikan, kemaksiatan, masuk dalamnya masalah riya ini, nggak boleh ada. Dalam kamus kita, ini harus diperangi. Di benak kita ini, harus itu diperangi, nggak boleh ada. Nggak ada dendam, nggak ada benci, ya, kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kemaksiatan dan pelanggaran, dan semua hidup kita ketaatan kepada Allah. Itu konsep harus, nggak boleh toleransi dalam masalah ini, sehingga syaitan tidak punya kesempatan untuk, ya, mengganggu kita. Teman-teman mudah terjerumus dalam dosa karena kita sendiri masih buka peluang itu. Jadi akhirnya syaitan punya kesempatan. Dia ini seperti orang yang sedang menawarkan sesuatu pada kita. Kalau orang menawarkan, kita nggak pernah angkat teleponnya, kita nggak pernah respon, dia akan pergi sendiri. Tapi permasalahannya kadang-kadang kalau kita bertanya, memang berapa sih promonya, berapa sih harganya, apa yang saya dapatkan, maka orang akan tertarik untuk menawarkan. Kapan kita diajak negosiasi sama syaitan dan kita iyakan, maka kita akan terjerumus dalam masalah itu. Syaitan membisikkan yang paling pertama masalah riya. Itu yang paling pertama. Dibisikkan masalah riya. Itu yang paling pertama. Karena kalau riya berhasil, hancur dari awal amalnya. Tapi kalau riya tidak berhasil, barulah dia pindah, membuat manusia itu mengkhayal, mengurangi kualitas ibadahnya, ya, mengurangi kualitas ibadahnya, dan seperti itulah. Ini sesuatu yang berat teman-teman kalau kita renungi, ya. Ada orang yang sudah terbunuh mati syahid, dianggap diri mati syahid, ternyata sia-sia. Dan di sini Allah SWT sudah mengingatkan kita, ya, kau berperang, kau dusta, kau berperang untuk dibilang kau ini adalah perkasa, prajurit yang hebat, gitu ya. Maka akhirnya sudah dikatakan, kata Allah SWT, sudah diucapkan itu. Oh, itu prajurit hebat, prajurit berjasa, dia dulu bunuh musuh banyak. Sudah diucapkan, tapi nggak ada gunanya. Yang kedua, dikatakan, وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ فِيكَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنِ فَقَالَ كَذَبْتَ ولكن تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل وقرأت القرآن ليقال atau ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار. Golongan kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala hukum hari kiamat adalah orang yang mempelajari ilmu. Maksudnya adalah ilmu agama, ya, ilmu agama. Jadi ini bukan orang-orang yang malas ibadah. Orang yang mempelajari ilmu, lalu mengajarkannya, maksudnya belajar ilmu agama. Dia belajar ilmu agama, lalu dia mengajarkannya, sudah mulai punya ilmu, dia buka majelis taklim. Dan membaca Al-Quran. Ini orang-orang yang luar biasa ini. Ya. Orang yang luar biasa, belajar ilmu agama, mengajarkan dan baca Al-Quran. Ada banyak keutamaan teman-teman. Di antaranya hadis Nabi SAW yang sahih. Disebutkan dalam kitab Targhib Tarhib, Sahih Targhib Tarhib, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, orang yang mengajarkan manusia kebaikan, dia belajar agama lalu dia mengajarkan kepada orang lain, maka Allah memohon ampun untuknya, para malaikat dan seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi bahkan,
semut di lubangnya, dan ikan-ikan, bahkan ikan paus ya, atau ikan besar di lautan pun memohon ampun kepada Allah untuknya. Jadi keutamanya banyak. Tetapi subhanallah ada satu rahasia lagi tadi saya bilang, riya. Perhatikan kata Nabi SAW, orang yang mempelajari ilmu lalu mengajarkannya dan sibuk membaca Al-Quran, didatangkan ia pada hari kiamat dan diperlihatkan nikmat-nikmat itu, dan ia pun mengakuinya. Maksudnya nanti hari kiamat diperlihatkan, ini loh, kau pernah mengajar di tempat ini, kau pernah mengajar di tempat itu, kau pernah begini dan begitu, banyak jemaah yang datang, apalah segala macam ya. Maka dia mengakuinya, iya benar, ini sebenarnya saya kerjakan semua. Selanjutnya Allah bertanya, apa yang kamu berbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu di jalanmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran di jalanmu. Maka Allah berseru, kamu telah berdusta, kamu belajar supaya dipuji dan dikatakan ia seorang alim. Oh ini ulama ini, oh ini kiai, oh ini ustadz dan seterusnya. Itu tujuan utamanya, bukan karena ingin mendapatkan ridha Allah. Dan hal itu sudah dikatakan, orang-orang sudah sibuk memuji-muji kamu. Kamu membaca Al-Quran supaya dikatakan ia seorang qari' atau ahli membaca Al-Quran, dan itu juga sudah dikatakan. Lalu diperintahkan agar ia diseret atas wajahnya hingga dilemparkan ke neraka. Ini pembaca Quran, ya, penuntut ilmu, pengajar, para guru-guru umat, diseret oleh Allah SWT. Diseret di wajah maksudnya di balik tubuhnya, wajahnya diseret di tanah lalu dilemparkan neraka. Artinya karena dihinakan gitu. Semua ini hanya karena satu, riya. Karena mau dibilang seorang alim. Tadi mujahidnya dikatakan seorang perkasa. Golongan yang ketiga, kata Nabi SAW, وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَأَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا فَقَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالْ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Orang yang diberi kelapangan oleh Allah, ini golongan ketiga ya. Orang yang Allah berikan kelapangan, atau orang yang diberi kelapangan oleh Allah dan diberikan segala jenis harta, kaya raya. Didatangkan ia dan diperlihatkan nikmat-nikmatnya yang dan ia pun mengakuinya. Artinya dia pernah kerja, mulai usaha pertama, usaha kedua, tabungan pertama, sehingga sampai miliaran, sampai menjadi orang kaya raya, bantu orang ini, bantu orang itu. Selanjutnya Allah bertanya, apa yang kau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Mobil yang banyak, harta yang melimpah, rumah yang luas, turunan yang banyak. Apa yang kau buat dengan semua itu? Ia menjawab, tidak ada satu sarana yang engkau atau satu kesempatan yang engkau suka aku infakkan atau berinfak di dalamnya, melainkan aku telah berinfak untukmu. Maka Allah berkatakan, kau dusta. Kamu melakukannya supaya dikatakan ia seorang dermawan. Hebat nih. Bapak ini suka bantu, Pak Haji itu, Ibu Haja ini, dan seterusnya. Ya, kamu melakukan untuk dikatakan engkau seorang dermawan atau ia seorang dermawan, dan itu sudah dikatakan. Lalu diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke neraka. Disebutkan dalam sebuah riwayat, فَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kata Nabi SAW, 3 orang tadi adalah makhluk Allah yang dengannya pertama kali neraka dinyalakan pada hari kiamat. Maksudnya begitu dilemparkan sesuatu ke dalam api maka makin membesar. Nah lemparan ini ya diibaratkan 3 orang tadi atau 3 golongan tadi yang akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan semua ini teman-teman hanya karena tidak ikhlas ya. Makanya teman-teman semua kita harus faham masalah ini. Kalau syaitan pasti lintaskan di benak kita riya. Oh kamu, orang itu lihat kamu berdoa, orang itu bilang kamu begini, orang itu kamu bilang begitu. Itu pasti. Jangan bilang, oh saya berusaha saya tidak akan tergoda. Enggak. Pasti ada. Tetapi ya kita punya cara, yaitu menolak. Bisikan syaitan ditolak. Mirip dengan kalau teman-teman lagi tergoda dengan lawan jenis, kita punya semangat atau godaan syaitan untuk melanjutkan hubungan. Menelponlah, bicaralah, janjianlah, menciumlah, peluklah, ujung-ujungnya berzina. Tapi kita di sini pada saat godaan lagi datang, tugas kita berhenti. Kontrol diri, jangan, tidak mau. Ada kesempatan mencuri, di kantor ada uang tergeletak, tinggal ambil. Ada handphone ditemukan, tinggal ambil. Tapi enggak, ini Allah haramkan, tahan diri. Tugas kita,
Kalau ibadah segera kerjakan, kalau dosa segera berhenti. Nggak boleh kita lakukan. Memang begitu, karena ini pasti terlintas. Tidak ada seseorang di antara kita teman-teman yang tidak terlintas kesempatan maksiat. Mustahil. Mustahil itu, pasti kita interaksi sama manusia. Terbuka pintu zina, terbuka pintu riba, terbuka pintu mencuri, terbuka pintu menipu orang, terbuka pintu ghibah, terbuka semua. Tapi orang mukmin mengontrol diri. Bagaimana dia mengontrol diri? Dan saya sudah bilang tadi, ulama mengatakan awal yang paling pertama syaitan tawarkan riya. Selalu itu dulu. Karena kalau begitu riya sedikit, kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik. Jadi nggak perlu dari kita dari awal sholat sampai salam mau dipuji orang atau kita perindah karena orang baru riya, enggak. Dari awal begitu ada sedikit saja sudah selesai. Ya. Karena ada sebagian pendapat ulama mengatakan kalau seandainya seseorang sudah tahu dirinya riya, dia berhentikan ibadahnya dulu. Bila dia perbaharui langsung dia beristi'adzah, lalu dia lakukan. Kalau dia sudah terlanjur terbawa dengan arus itu ya. Tapi kalau cuma bisikan-bisikan dan dia bisa mengontrolnya, maka nggak ada masalah. Jadi teman-teman sekalian, tugas kita kalau terlintas riya, terlintas bisikan syaitan untuk melakukan pelanggaran apapun, berhenti. Jangan iyakan. Ya, dia seperti seorang marketing yang menawarkan sesuatu. Kalau kita tolak, selesai. Gitu kan? Dan tidak mungkin tidak terlintas di benak kita. Pasti akan terlintas. Semua jenis setan ini pasti terlintas. Tapi orang beriman menahan diri. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, berita gembira, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia punya peluang berzina, dia punya peluang menipu, dia punya peluang apa saja. Lalu dia tinggalkan karena Allah, Allah akan gantikan untuk dia sesuatu yang lebih baik. Allah akan berikan pahala, kebahagiaan. Berapa banyak orang meninggalkan perzinahan, Allah kasih pasangan yang baik, soleh dan soleha. Punya kesempatan. Dan ingat teman-teman, makin besar kesempatan di depan mata kita, kemudian kita tinggalkan, makin besar pahalanya. Sebagaimana juga dalam ibadah, makin berat kita melakukannya, banyak rintangannya, makin besar pahalanya. Ya, saya pernah kasih contoh itu. Jadi kalau misal teman-teman tidak ada godaan untuk zina, lalu kita tahu zina haram, saya tidak mau berzina. Begitu saja, ada pahala. Iya. Tapi kalau ada lawan jenis yang lagi ngejar-ngejar kita, terus telepon, terus WA, terus ajak, terus gini, godaannya besar. Dan kita bersabar, itu puncak pahalanya. Justru di situ pahalanya lebih besar. Dan itu masuk dalam sabda Nabi SAW tadi, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan yang lebih baik. Begitu juga dengan masalah ibadah. Saya pernah kasih contoh ini, beda pahalanya antara orang yang sholat subuh di Amerika atau di Eropa yang pas lagi turun salju, apalagi di bawah 0 derajat misalnya dinginnya, tapi masih sholat subuh di masjid. Dengan kita di Indonesia yang tidak pernah ada salju, artinya ke masjid paling cuma gerimis gitu kan. Maka itu beda pahalanya, makin besar juhud kita, upaya kita, maka makin besar pahalanya. Ya, jadi tidak sia-sia, jangan khawatir untuk itu. Makanya kalau ada cobaan pun begitu kata ulama, cobaan apapun, kalau makin berat sebuah cobaan, maka makin besar nikmat yang sedang Allah siapkan. Makin besar nikmat yang sedang Allah siapkan. Teman-teman harus berpikir dan sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan sangka baik sini teman-teman sekalian, ada satu statement saya baca dari sebuah tulisan. Kebetulan kemarin ayah saya sempat kirimkan saya, tapi dalam bahasa Arab. Saya lihat bagus sekali kata-kata itu. Rupanya teman-teman Timur Tengah ada yang buat itu dan sudah mulai ada yang terjemahkan. Hanya kalimat biasa saja, tapi kayak kalimat hikmah dan mutiara. Dia mengatakan, kalau seandainya saudaraku, kau mau keluar rumah kemudian terhalang karena hujan, mobilmu terhambat, temanmu nggak jadi datang, apalah ya, pakaianmu belum siap, proyek yang tidak jadi, pernikahan yang tertolak, anak yang belum diberikan. Maka semua itu fahamilah, andai saja Allah membukakan rahasia ya, atau yang gaib, kenapa kita nggak dikasih atau kenapa itu terjadi, kita akan sujud syukur kepada Allah, karena kalau terjadi maka akan berat buat kita. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan kita teman-teman. Kalau tidak disayang, mungkin sudah dihukum kita ini. Banyak sekali pelanggaran yang kita lakukan gitu kan. Banyak sekali pelanggaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengulur, masih memberikan kesempatan, masih memberikan peringatan. Bahkan Allah gembira dengan tobat hamba-hambanya. Maka jangan disia-siakan peluang-peluang seperti ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, aku mendengar Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ini kebetulan gurunya Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata, jika sebaik-baik manusia adalah para nabi, maka sejelek-jelek manusia adalah orang yang berusaha menyerupai mereka dari kalangan para pendusta.
Orang itu mengaku dari kalangan Nabi, padahal ia bukan dari kalangan mereka. Sebaik-baik manusia setelah mereka adalah para ulama, syuhada, dan para penginfak yang ikhlas. Sedangkan sejelek-jelek manusia adalah orang yang berusaha menyerupai mereka dengan menimbulkan persepsi yang salah bahwa ia termasuk kalangan mereka. Padahal sebenarnya orang-orang itu bukan dari kalangan mereka. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullah merincikan hadis tadi. Ya. Sebenarnya amal-amal ini mati syahid di medan perang, ya, kemudian menuntut ilmu dan jadi ulama, serta juga suka berinfak jalan Allah adalah ibadah yang besar. Tapi diikuti dengan keikhlasan. Ada orang mau mencontohi perbuatan-perbuatan orang-orang saleh ini, tapi dia memang tidak niat untuk mendapat ridhonya Allah. Maka ini adalah orang yang paling jelek. Karena orang yang berinfak, orang yang mati syahid, orang yang menuntut ilmu tadi menjadi ulama yang ikhlas adalah orang yang terbaik. Ya, karena kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka berarti orang yang coba menyerupai mereka, mau jadi alim tapi tidak ikhlas, bukan mencari ridhonya Allah, adalah orang yang paling jelek. Ini adalah merincikan hadis tadi yang sudah kita paparkan. Hadis selanjutnya disebutkan dalam hadis Bukhari. Ini hadis ketiga kita di pagi ini. Imam Bukhari menyebutkan di nomor 6169, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man kanat 'indahu li akhihi madlamatun min malin aw 'irdin falyatihi falyastahillaha minhu qabla an yu'khadha wa laysa 'indahu dinarun wala dirham. Fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi fa utiyaha hadha wa illa ukhidha min sayyiati hadha faturihat alayhi thumma turiha fin nar." Tambah lagi peringatan dari Nabi SAW, beliau mengatakan, siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, ya, saudaranya maksudnya sesama manusia, ya, sesama manusia. Kezaliman artinya apa? Kezaliman tidak memberi hak orang lain atau mengambil yang bukan haknya, mengambil hak orang lain. Siapapun yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya sama manusia, baik berupa harta maupun kehormatan, maksudnya mencoreng nama baiknya, merusak nama baiknya, hendaklah ia mendatanginya di sini di dunia dan meminta penghalalannya atau dalam kurung minta maaf sebelum tiba hari pembalasan nanti. Pada waktu itu tidak lagi ada dinar ataupun dirham di sisinya. Nggak ada lagi, kita tidak bisa bawa duit, ya, di akhirat untuk membayar orang. Saat itu jika orang itu memiliki sejumlah kebaikan, pahala, maka sebagian kebaikan tersebut akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi tadi. Jika orang itu tidak lagi mempunyai kebaikan, maka kejelekan orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya, dosa-dosanya akan diberikan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Dalam hadis selanjutnya, saya akan syarah nanti jelaskan sekaligus, ya, karena ini sejalan hadisnya. Dalam hadis sahih juga, disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 3034, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, maka ia akan dibenamkan ke dalam bumi pada hari kiamat nanti hingga lapisan yang ketujuh. Dua buah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya seorang muslim bermuhasabah. Setiap hari teman-teman, di ruangan ini pun teman-teman bermuhasabah. Kalau dulu kita pernah berbuat kezaliman kepada orang, dan dalam hadis ini disebutkan dua, pengambilan materi dan perusakan citra. Makanya ulama mengatakan dosa manusia ini dua. Kepada manusia ada dua, yaitu dosa perusakan citra, seperti misalnya menggibah, gunjing, ya, ceritakan keburukan orang, memfitnah, mencaci maki. Dan yang kedua materi, ngambil uang, ngambil tanah, ngambil rumah yang bukan haknya dia, buat sertifikat palsu lah, apalah segala macam. Ini semua masuk dalam pelanggaran yang disebutkan dalam hadis ini. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, diingatkan baik-baik, mumpung masih di dunia, seperti Bapak Ibu dan saya sekarang pagi ini sudah mendengarkan sama-sama, mumpung masih di dunia, selesaikan, minta kehalalannya, datang ke orangnya. Maaf ya, saya dulu belum faham agama, saya dulu pernah menggibah kamu, saya pernah menggibah Anda, kalau dia lebih tua misalnya.
saya pernah tidak tahu itu, dan saya pernah sebutkan, saya pernah sangka buruk dan seterusnya. Maka minta maaf. Apapun konsekuensinya saya mau jalani. Gitu kan. Kalau misalnya seperti ada seorang syekh pernah, atau seorang ulama di zaman dulu ya, zaman ini kisah klasik, muridnya datang mengatakan, saya pernah merusak nama anda, saya pernah menggibah. Saya mau minta maaf. Kata gurunya, boleh, silakan. Tapi dengan syarat, kau harus perbaiki nama saya lagi. Maka dia jalankan konsekuensinya. Bagaimana caranya? Berdoa sama Allah. Ya Allah, ingatkan saya siapa saja orang yang pernah saya lakukan ghibah ini padanya gitu loh. Maka hati-hatilah ya. Di sini berat. Ada seorang guru pernah didatangi, saya dapat kisah ini dari beberapa teman. Didatangi oleh muridnya, rupanya muridnya juga menceritakan keburukan gurunya. Lalu dia datang, dia mengatakan, guru saya mau minta maaf. Ya. Saya mau minta maaf. Maka saya mau berusaha untuk menyelesaikan permasalahan saya, karena saya pernah menceritakan aib anda. Lalu gurunya menyuruh mengambil sapu. Kemudian sapu itu disuruh oleh gurunya sepanjang jalan dari rumah dia ke rumah gurunya. Besok harinya disuruh cabutin ya, sapu itu satu-satu. Ya, kalau sapu kan biasanya banyak tuh ya, itu dicabut satu-satu. Dan setiap kali dia cabut, setiap kali dia jalan dia harus cabut sampai nanti ke rumah gurunya. Dicabutlah sama dia semua. Sampai tiba di rumah gurunya, gurunya bilang, kamu sudah lakukan? Dia bilang, sudah saya lakukan. Baik, besok saya minta kamu datang lagi ke sini, kumpulin kembali itu semua sampai ke sini, bawa ke sini. Maka keesokannya muridnya lagi berusaha untuk kumpulin, demi untuk menebus kesalahannya. Maka dia coba kumpulin, ternyata sudah ditiup angin, sudah tidak ada kemana. Jadi yang dikumpulin cuma sebagian saja, cuma sebagian. Maka dia pun sampai ke rumah gurunya. Lalu gurunya tanya, apa yang kau sudah dapatkan? Dia bilang, saya cuma dapat beberapa helai saja. Mana yang lainnya? Entah kemana, ditiup angin dan segala macam. Kata gurunya, ambillah pelajaran. Itu seperti perkataan ghibah yang kau sebarkan. Kau sudah sebarin, maka nyebar kemana-mana. Kalaupun kau mau perbaiki, cuma seperti sehelai-helai rambut yang kau bisa datangkan. Cuma sebagian orang yang kau ingat. Dan itu bisa menjadi dosa terus berlanjut padamu. Lalu untuk apa teman-teman kita cerita aibnya orang? Apa gunanya buat kita? Manfaatnya apa? Kalau orang lain ceritakan kita nggak masalah. Kita malah dapat transfer pahala, gitu kan? Biarin aja dia cerita, nggak ada masalah. Orang itu ghibah saya, orang itu fitnah, biarin aja, senyum, bagus, dapat pahala kok. Kalau kita bisa nasihatin, nasihatin. Kalau dia tidak mau dengar, ya sudah gitu. Karena memang jelas-jelas seperti itu. Makanya saya pernah ceritakan, Hasan Basri atau Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, pernah dighibah oleh seseorang. Dia kebetulan baru beli kurma dengan tangkainya. Ini biasanya cukup mahal harganya, karena sama tangkai-tangkainya gitu. Maka dia bilang sama muridnya yang mendatangkan informasi itu, bawa ini ke rumah orang itu dan sampaikan pesan saya. Bilang, karena kau sudah berbagi pahalamu, maka aku berbagi kurma ini untukmu. Dibalas dengan makanan malah, gitu kan? Jadi orang-orang saleh tidak perlu khawatir dengan gangguan orang, karena gangguan orang justru dia tahu akan menambah derajatnya. Tapi jangan kita yang melakukan itu. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Sudah sering kita nasihatin ini. Kalau ini ghibah saya juga ghibah dia. Ini juga fitnah saya juga fitnah. Jadi sama-sama dapat dosa. Dia dihukum, kita dihukum. Jangan. Itu kebodohan namanya. Jangan kita ikut-ikutan dengan arus itu. Ya. Maka Nabi SAW mengingatkan, siapa yang punya kezaliman di sini, masalah perusakan citra dan juga pengambilan harta. Kalau pengambilan harta, dia harus minta maaf, sama dengan ghibah minta maaf. Kemudian kalau ghibah dia perbaiki citranya orang itu, kalau materi dia kembalikan. Benar mencuri apapun kembalikan, kecuali orang itu sudah menghalalkan. Makanya Nabi SAW ingatkan, siapa yang pernah melakukan kezaliman pada saudaranya, maka dia harus minta kehalalannya sekarang di dunia. Sebelum datang hari tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Percuma, nggak ada negosiasi di sana. Riwayat lain berbunyi, kata para sahabat, ya Rasulullah, lalu bagaimana di sana? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosanya dia. Pahalamu dibagi-bagi nih, habis maka diganti dengan dosa mereka. Sebagian ulama menjelaskan tentang hadis muflis. Kalau tentu kita sudah tahu hadis bangkrut ya, sudah sering disebutkan oleh para ustaz-ustaz kita ini. Apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak dirham dan hartanya. Kata Nabi SAW, bukan itu. Orang yang datang hari kiamat disebutkanlah, bawa pahala solat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala ini dan itu. Kemudian sisi lain disebutkan ada 4 di sini. Ya, kalau saya tidak salah ada 4 atau 5. Dikatakan, dan sisi lain dia pernah memukul orang ini, pernah mencaci maki orang itu, pernah mengambil haknya orang ini, ya, pernah ini dan itu. Jadi ada 4 atau 5 saja Nabi sebutkan. Dan kata Nabi SAW setelah itu,
maka datanglah orang-orang ini mengambil pahala-pahalanya. Kalau seandainya sudah habis pahalanya, masih ada yang nuntut, maka diambil dosa-dosa mereka. Makna hadis ini kata sebagian ulama, berarti bisa saja satu perbuatan dosa dari mencaci maki orang, dari menggibah, dari memfitnah, dari memukul orang, mengambil haknya yang bukan hak dia, sudah cukup untuk menghabiskan semua pahalanya. Walaupun dia sholat 70 tahun, dari mana kita tahu teman-teman? Mungkin orang yang kita gibah itu, yang kita ceritakan keburuknya, dia bilang, ya Allah saya mau pahala sholatnya semua, dikasih. Mungkin yang kita pernah fitnah bilang, saya mau pahala hajinya semuanya, saya mau pahala sedekahnya semua, maka habis. Dan kalau sudah habis, maka otomatis diganti dengan dosa-dosa mereka. Karena kata sebagian ulama, sebesar apapun dosa orang lakukan, kalau dilihat faktor umurnya dia, misalnya dia 70 tahun, tentu juga ada kebaikan yang dilakukan. Tetapi makna yang diambil dari hadis adalah, di akhirat saking besarnya haknya orang yang kita zalimi tidak sempat minta maaf di dunia, itu sudah cukup menghabiskan pahala kita yang 70 tahun atau 50 tahun itu. Padahal sebenarnya perbuatan itu mungkin cuma sekian menit saja. Ya sudah tahu belum? Ini sudah tahu belum? Jadi gosip aja yang kerjanya tiap hari. Mau cari tentang keadaan orang. Teman-teman kalau dengar sesuatu ghibah tentang orang, tutup kupingnya, tinggalkan. Ya. Sampai Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW, kalau ada majlis orang yang bicara buruk, Nabi SAW disuruh berdiri. Tinggalkan. Kata Allah, hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Sampai mereka mengubah pembicaraan. Kalau tidak, jangan duduk sama mereka. Ya. Dilarang kita duduk sama mereka. Ini juga pelajaran teman-teman, hati-hati karena akan menanggung dosa orang lain. Juga dalam hadis yang kedua tadi, dikasih contoh salah satunya adalah mengambil tanah. 1 jengkal saja, sudah cukup untuk dia ditenggelamkan ke dalam bumi dengan 7 atau ke-7 lapisannya. Atau dia akan dihimpit, disiksa dengan bumi itu pada hari kiamat. Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya adalah hadis yang disebutkan dalam Sahihain atau Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menyebutkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam." Qalu wallahi in kanat lakafiyah. Qala fa innaha qad fuddilat 'alayha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Api kalian ini yang kalian pakai dinyalakan oleh anak Adam untuk masak, untuk apa saja. Ya, dan sini sebagian ulama mengatakan termasuk api yang untuk menguatkan kaca, baja, segala macam yang sangat panas adalah satu bagian daripada 70 bagian neraka jahanam. Artinya neraka jahanam 70 kali lipat lebih panas dari itu. Para sahabat berkata, demi Allah, yang satu ini saya sudah cukup untuk menghanguskan. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya neraka jahanam dilebihkan panasnya 69 bagian dari ini, setiap bagiannya seperti panas api kalian. Artinya sampai sekian kali lipat lebih panas daripada api dunia. Ini juga peringatan dari Nabi SAW agar jangan sampai seseorang menganggap remeh api neraka. Karena ada orang begitu, biarlah saya masuk neraka dulu, toh juga orang muslim akan masuk surga. Iya, tapi dia tidak fikirkan masalah beratnya siksaan tersebut. Saya yakin kalau orang yang normal teman-teman, dia tidak akan mengatakan, tidak apa-apa deh saya masuk penjara sekali, digebukin 1 hari, habis itu saya keluar. Ya itu kebodohan namanya. Kenapa harus disiksa? Kenapa harus menjadi orang yang tidak lulus kalau bisa lulus? Ya. Kenapa enggak menjadi orang yang sukses kalau memang bisa? Kenapa harus gagal? Gitu kan? Maka semuanya harus dikejar prestasi-prestasi yang terbaik. Hadis selanjutnya adalah hadis yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad di jilid 5 halaman 238 dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah memberi wasiat kepadaku berikut ini, la tusyrik billahi syai'an wa in kutilta aw hurrikta wa la ta'uqqanna walidayka wa in amaraka an takhruja an ahlika wa malik ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. Kata Muadz bin Jabal, Rasulullah SAW pernah mengingatkanku dengan sangat jelas. Wasiat itu artinya tetap kau lakukan, fahami ini sekarang Muadz, ya, amalkan
Dan juga setelah saya meninggal kau amalkan. Karena wasiat biasa diamalkan atau dijalankan sedang meninggal. Kata Nabi SAW, janganlah sekali-kali kamu berbuat syirik kepada Allah. Nah, kita sudah tahu perbuatan syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala atau mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Ya, tidak boleh sama sekali. Meskipun misalnya dalam berdoa, dalam menyembeli, ya, minta kesembuhan, minta jodoh, minta keturunan, nggak boleh pergi ke dukun, pergi ke minta tolong sama syaitan, penjaga lembah dan segala macam. Itu syirik semuanya. Kata Nabi SAW, jangan sekali-kali kamu berbuat syirik kepada Allah. Meskipun kau harus dibunuh atau dibakar. Tidak usah peduli dengan itu. Yang penting kau jangan sampai syirik. Ya. Ini ada riwayat lain yang menguatkan. Kata Nabi SAW, telah masuk ke dalam neraka seseorang karena seekor lalat. Dan sudah masuk juga ke dalam surga karena seekor lalat. Seseorang yang lain masuk surga karena seekor lalat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana itu? Kata Nabi SAW, ada dua orang yang jalan melewati satu kaum. Dan kaum itu biasa menyembah berhala. Menyembah patung. Dan setiap kali ada orang yang lewat di kaum itu atau di kampung itu atau di desa itu, maka selalu saja mereka memaksa pendatang atau orang yang lewat untuk menyumbang buat berhala mereka. Maka datanglah seseorang lalu kemudian mengatakan atau dikatakan padanya, berilah sesuatu sembahan, ya, berilah satu sesajen apa saja buat patung ini, buat Tuhan kami. Maka dia bilang, saya nggak punya apa-apa. Ya. Maka berkatalah orang-orang di kampung itu, berikanlah sesajen ini walaupun hanya seekor lalat. Maka dia pun pergi mencari lalat, kemudian didatangkan sama dia. Lalu diniatkan lalat yang kecil itu, walaupun tidak ada yang makan lalat, tapi diniatkan untuk sesajen diberikan kepada patung, maka sudah cukup membuat dia masuk ke dalam neraka. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang kedua justru selamat karena dipaksa dia untuk memberikan sesajen, dia tidak mau. Lalu orang-orang di kampung itu mengatakan, walaupun seekor lalat, dia bilang saya tidak mau. Maka dia dibunuh, kemudian mati syahidlah, dia masuk surga. Ya, jadi jangan sampai kita terpengaruh untuk melakukan perbuatan dosa, dan jangan takut tentang kematian. Karena kalau ajal belum datang, walaupun kita sendiri dan kita menghadapi 1000 pasukan, tetap kita akan selamat. Kemudian pesan yang kedua, janganlah sekali-kali kamu durhaka kepada kedua orang tuamu, meskipun mereka menyuruhmu untuk meninggalkan keluarga dan hartamu. Kalau sampai orang tua kita mengatakan, ceraikan istrimu, tinggalkan rumahmu, segala macam, tetap jangan kamu durhaka. Artinya tetap ucapkan kalimat yang baik, santun, mengalah pada mereka. Ya. Ini perintah Nabi SAW, karena ini kata kunci keselamatan. Kemudian yang ketiga, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan sholat fardu atau 5 waktu secara sengaja, karena jaminan Allah akan terlepas darimu atau darinya. Kemudian yang keempat, janganlah sekali-kali kamu minum khamar. Khamar sudah pernah kita jelaskan, semua yang mengeluarkan akal dari jalur normalnya. Bukan, tidak harus cairan ya. Banyak orang menganggap itu adalah minuman-minuman yang beralkohol saja. Tidak. Termasuk narkotika, khamar. Walaupun serbuk ya. Makanan atau minuman sama. Jangan sekali-kali kamu mengkonsumsi khamar karena ia adalah biang setiap kejahatan. Dan berhati-hatilah dari segala macam maksiat atau pelanggaran agama, sebab ia akan mendatangkan murka Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jumlah hadis yang terkait dalam tema ini berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang telah kami sebutkan. Oleh karena itu, tidak seharusnya orang yang menasihati dirinya berpura-pura buta terhadapnya, lalu menjerumuskan dirinya ke dalam maksiat, tergantung atau bergantung kepada tali pengharapan dan berbaik sangka. Artinya, dia buat dosa tapi dia mengatakan pasti Allah akan maafkan saya. Jangan bergantung pada itu. Tapi kita semestinya bergantung pada rahmat Allah dengan melakukan ketaatan. Abul Wafa bin Uqail berkata, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati-hati dan janganlah tertipu. Sungguh tangan itu terpotong disebabkan pencurian 3 dirham. Hukum dera disebabkan sebesar kepala jarum dari khamr. Dan seorang wanita masuk neraka disebabkan seekor kucing. Sebuah pakaian berubah menjadi api bagi orang yang mengambilnya secara tidak sah meskipun ia terbunuh sebagai syahid. Ya, ini semua tentu ada dalilnya ya. Perkataan Abu Wafa ini mengatakan hati-hati dan jangan tertipu, atau jangan tertipu oleh syaitan. Karena
tangan itu bisa dipotong karena pencurian hanya 3 dirham. Jadi kecil sekali, ya. 15.000, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah sudah cukup untuk dipotong tangan. Menandakan memang pencurian tidak boleh sama sekali, hukumnya haram, ya. Jangan tertipu oleh syaitan, nggak apa-apa, ambil saja, nanti minta maaf, nanti taubat. Hukum dera, cambuk, disebabkan sebesar kepala jarum dari khamr. Kalau ada orang minum setetes saja khamr, itu sudah cukup untuk diderah. Kalau dia kedapatan. Karena kata Nabi SAW, ma askara kathiru faqalilu haram. Yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan maka sedikitnya haram. Kalau minum 1 gentong alkohol mabuk, berarti setetesnya haram. Nggak boleh sama sekali. Jangan nggak berimeh, tetap haram ya haram, jangan disentuh. Lalu yang ketiga, seseorang wanita masuk neraka disebabkan seekor kucing. Ini pernah juga kita sebutkan, hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, seorang wanita Allah masukkan neraka karena dia mengurung seekor kucing dalam satu ruangan, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, dan juga tidak dibiarkan makan dari serangga tanah. Ya. Karena sakit hati sama kucing saja, lalu dikurung dan disiksa. Sudah cukup membuat dia masuk ke dalam neraka. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dikatakan sebuah pakaian berubah menjadi api bagi orang yang mengambilnya secara tidak sah meskipun dia terbunuh sebagai syahid. Ini juga disebutkan dalam hadis Bukhari. Pernah ada salah satu budak Nabi SAW yang Nabi bebaskan, sahaya Nabi yang Nabi bebaskan. Namanya Khirkira. Rupanya dia ikut peperangan bersama Nabi SAW. Pada saat dia lagi turunkan pelanah kudanya Nabi, tiba-tiba ada anak panah nyasar entah dari mana, kena dia. Jatuh mati. Kata para sahabat, luar biasa orang ini, mati syahid dia. Kita keluar dari Madinah jauh-jauh mau mati syahid tapi tidak dapat. Orang ini pas peperangan sudah selesai, ternyata ada panah dari arah musuh. Secara kasat mata mati syahid. Panahnya musuh yang kena dia di medan perang, gitu kan. Walaupun perang sudah selesai. Maka kata Nabi SAW, tidak, dia masuk neraka. Lalu para sahabat bingung, kok bisa masuk neraka? Sesungguhnya kata Nabi SAW, sepotong kain yang dia masukkan di dalam kantongnya, dia rupanya di kantongnya mantan budak Nabi ini ada potongan kain yang dia ambil dari harta rampasan perang sebelum dibagi. Jadi kita hukumnya teman-teman, terutama laki-laki, perlu faham, kalau kita sedang berjihad di jalan Allah, berperang lalu kita menang dengan izin Allah, maka semua yang ada di kancah peperangan adalah harta rampasan perang, namanya ghanimah. Pedang, perisai, tank, mobil, apa saja semuanya, peluru-peluru, senjata, semua jadi harta rampasan perang. Tapi kita nggak boleh ambil pribadi, dikumpulin, nanti panglima perang yang bagi. Nanti dibagi rata untuk para mujahidin, atau tergantung dia lihat siapa yang lebih besar jasanya dia berikan. Tetap kita akan dapat, ada hak kita di situ, tapi nggak boleh kita ambil duluan sebelum dibagi. Orang ini rupanya dia ambil, dia waktu masuk ke benteng musuh, dia temukan ada satu kain, potongan kain bagus, dikantongin sama dia. Ya, dia nggak mau orang lain dapat itu. Maka kemudian dia mati, padahal dia bisa dapat mati syahid, tapi tidak jadi. Dia masuk neraka justru gara-gara itu. Artinya, bagaimana gampangnya orang itu masuk neraka hanya dengan pelanggaran-pelanggaran. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Hadis selanjutnya ini adalah hadis yang sudah kita sebutkan tadi, tapi saya bacakan lagi karena Ibnu Qayyim mengangkatnya, yang masalah orang masuk neraka karena seekor lalat itu ya. Imam Ahmad berkata, kami diberitahukan oleh Abu Muawiyah, kami diberitahukan oleh Al-A'mash, ini Abu Muawiyah Al-A'mash nama orang ya, dari Salman ibn Maisarah, dari Tariq ibn Shihab, ia memarfukannya bahwasanya Nabi SAW bersabda, dakhala rajulul jannata fi dhubab wa dakhala rajulun nar fi dhubab. Qalu kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawwizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laysa indi syai'. Qalu lah qarrib walau dhubaba. Faqarraba dhubaba. Fakhallaw sabilah. Fadakhala an-nar. Wa qalu lil akhar qarrib. Faqala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an min dunillahi azza wa jal. Fadarabu unukahu fadakhala al-jannah. Seseorang masuk surga disebabkan seekor lalat, dan seseorang lainnya masuk neraka disebabkan seekor lalat. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai utusan Allah? Lalu Nabi SAW mengatakan, ada dua orang yang melewati satu kaum yang memiliki patung, sementara tidak ada seorang pun yang boleh melewatinya melainkan harus mempersembahkan sesuatu.
Kaum tadi berkata kepada salah seorang dari kedua tadi orang yang lewat, berkorbanlah dengan sesuatu untuk patung ini maksudnya. Lalu ia menjawab orang itu, aku tidak memiliki sesuatu pun. Lalu kata orang-orang itu, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka orang itu berkorban dengan seekor lalat dan mereka pun membiarkannya meneruskan perjalanan. Karena itulah ia masuk neraka. Karena pernah berbuat syirik ya. Selanjutnya kaum itu berkata kepada orang kedua, berkorbanlah dengan sesuatu. Aku tidak mau berkorban, kata orang yang kedua, dengan sesuatu untuk siapapun selain Allah. Maka mereka pun lantas memenggal lehernya dan ia pun masuk surga gara-gara itu. Ya, artinya begitu gampangnya masuk neraka, begitu gampangnya juga masuk surga. Ya, tergantung kita bagaimana beramal. Dan yang ingin dititip pesankan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan anggap remeh dosa. Karena perkataan tadi Abul Aufa jelas sekali. Orang bisa dipotong tangannya di dunia gara-gara 3 dirham, apalagi di akhirat. Bisa lebih berat daripada itu. Nabi SAW lalu melanjutkan sabdanya, وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الْعَبْدُ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Inilah satu kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba hingga menyebabkannya jatuh ke dalam neraka yang ke dalamnya lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Maksudnya tadi, orang itu pada saat dikatakan, dekatkanlah diri, nyumbanglah walaupun seekor lalat. Lalu dia bilang, baiklah saya cari. Kalimat ini saja, kalau membuat dia berkorban betul buat patung dengan seekor lalat, maka masuk neraka. Begitu juga dengan tadi orang bisa masuk surga dengan kalimatnya saja. Dekatkan dirimu, berikan sesajen. Enggak, saya enggak mau. Berikan ya sesuatu kecuali kepada Allah. Maka dipenggal lehernya masuk surga. Nah, sudah pernah saya jelaskan teman-teman ya. Prosesi kematian itu hanya satu dan sudah sering saya ulangi ini. Jadi kita enggak perlu khawatir kalau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Toh juga tidak akan mati kecuali ajalnya datang. Baik kita di medan perang, baik kita sedang berhadapan sama musuh sana, ataupun kita mati di ranjang, ya kalau tiba ajal mati pada saat itu. Tidak mungkin tidak. Dan prosesnya cuma satu, menghadapi malaikat maut. Nggak ada yang lain. Jadi orang, saya pernah kasih contoh itu, orang yang ditusuk oleh musuh, orang yang naik pesawat meledak, nggak ditemukan potongan badannya, orang yang jatuh di lautan, ya, tidak dikembukan badannya karena dimakan oleh ikan, semua ini, atau orang yang terbakar, semua ini matinya sama saja. Maksudnya prosesinya. Yang ada adalah dia lihat malaikat maut, ruhnya dicabut. Nggak ada lagi dia bilang, aduh perut saya sakit ditusuk, aduh badan saya panas kebakar, nggak ada lagi itu semua. Jadi itu prosesi saja. Makanya kalau sampai seperti ini, dia harus dipenggal lehernya gara-gara tidak mau berbuat kesyirikan, nggak ada masalah buat dia. Penggalan itu pun tidak dirasa lagi sama dia. Dia udah menghadapi malaikat pun yang mencabut ruhnya, gitu kan? Dan itulah yang difahami oleh para sahabat sehingga mereka tidak pernah takut untuk berjihad. Karena mati bagi mereka adalah prosesi pencabutan ruh oleh malaikat. Masalah prosesnya ditusuk, dibakar, dipenggal itu adalah nggak ada masalah buat mereka. Ya. Ini juga pernah Nabi SAW jelaskan tentang masalah mati syahid. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meninggal berharap kembali ke dunia kecuali orang mati syahid. Dan mereka berharap bukan kembali untuk kumpul sama istri dan anaknya. Berharap kembali ke dunia, kemudian terbunuh lagi. Berperang terbunuh lagi. Begitu juga pada saat Nabi SAW kumpulkan syuhada Badar, syuhada Uhud. Lalu kata Nabi SAW, ini teman-teman kalian lagi bicara sama Allah. Ya. Kasus syuhada Badar, Nabi SAW bilang begitu. Kasus di perang Uhud, Nabi SAW bilang kepada Jabir tentang ayahnya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu majma'in. Bahwasanya ini sedang berbicara sama Allah. Dan semuanya Allah bilang, mintalah, mintalah. Setelah mereka meninggal, begitu meninggal Allah langsung tawarkan kepada mereka, minta apa saja. Tapi karena mereka sudah lihat nikmat Allah melimpah pada saat mereka mati syahid, masuk surga tanpa hisab, bisa selamatkan 70 keluarga, jasadnya tidak dimakan oleh tanah, gak ada lagi fitnah kubur, aman semuanya, semua dosanya dimaafkan. Maka pada saat itu Allah terus mengatakan pada mereka, mintalah, mintalah. Pada saat mereka, kata Nabi SAW, tidak punya pilihan lain kecuali harus minta, maka permintaan orang yang mati syahid, yang tadi ditusuk badannya, yang dipenggal lehernya, mereka mengatakan, ya Allah, kami minta kepadamu kembalikan ruh-ruh kami di jasad kami, agar kami terbunuh lagi. Jadi sebenarnya prosesi tusuknya itu nggak penting bagi orang mati syahid. Bisa difahami nggak pesannya ini? Ya, jadi kita tidak perlu khawatir dengan prosesi mati itu. Yang penting bagaimana kita mati, itulah. Karena itu semua tidak akan dirasakan kecuali malaikat maut mencabut ruh, dan cuma dua keadaan. Orang mukmin ruhnya dicabut mudah, gitu kan? Seperti air dari mulut kendi, dan kalau orang fasik atau orang kafir lebih berat, atau seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon buru lalu ditarik dengan keras sehingga berantakanlah itu.
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang sebagian orang terpedaya dikarenakan bersandar penuh pada apa yang dilihatnya dari nikmat-nikmat yang tercurah untuknya di dunia. Ia merasa bahwa Allah tidak akan mengubah kondisi tersebut. Ia menyangka semua anugerah itu diterimanya karena cinta Allah kepadanya. Bahkan dia akan memberikan yang lebih baik untuknya di akhirat nanti. Inilah contoh orang yang tertipu. Maksudnya dia lihat nikmat-nikmat ini banyak, kesehatan, segala macam harta. Lalu dia pikir nggak masalah lah, Allah kasih saya ini walaupun saya berdosa kok. Seringkali ada orang berbuat maksiat begitu hujahnya, argumentasinya. Seakan-akan Allah tidak akan balik keadaannya. Toh saya sudah lama berzina, Allah nggak hukum-hukum juga, naudzubillah. Atau saya sudah lama mabuk tapi Allah juga nggak hukum. Saya sudah sekian tahun merokok nggak apa-apa dan seterusnya. Selalu berargumentasi dengan itu. Uniknya dia nggak bersangka yang terbalik. Misalnya dia mengatakan, Alhamdulillah ya Allah masih belum hukum saya, segera saya tobat gitu loh. Enggak, tapi kesannya kayak menantang gitu kan. Seperti perkataan sebagian orang liberal di Indonesia itu kan, yang mereka mengatakan bahkan disebarkan di medsos mereka, ya kalau kaum Lut pelaku homoseksual Allah hukum, maka kenapa Allah tidak hukum? Sekarang negara-negara banyak. Kok kesannya nantang Allah? Dan itu terjadi pada umat-umat sebelum kita. Tidak datang azabnya Allah kepada kaum Nuh, kaum Lut, ya, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, dan kaum-kaum yang lain kecuali setelah mereka menantang. Waktu mereka masih belum menantang, kalau cuma sekedar menolak, bimbang, itu masih belum datang azabnya Allah. Tapi begitu mereka tantang, selesai. Langsung datang hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang seperti ini memang mau menantang Allah, dia pergi aja ke satu pulau, tinggal di mana, jangan ikuti-ikutan kita, gitu kan. Karena itu bisa azabnya Allah datang kena semua. Makanya harus dibantah gitu, ya. Kalau Allah SWT berikan kesempatan kita bertaubat teman-teman dan belum dihukum, itu rasa cintanya Allah yang harusnya kita sadari. Bukan malah kita lakukan itu. Masa kalau kita belum ketahuan mencuri di kantor, tetap aja mencuri terus. Kan jadi masalah baru itu, bertumpuk terus permasalahannya. Nanti beda kalau dia mencuri 1 juta dengan dia curi 100 juta. Pasti akan beda hukumannya juga. Penjaranya juga lebih banyak gitu kan. Enggak, dia enggak ketahuan, dia harus sadar, taubat kembalikan yang bukan haknya. Mestinya begitu ya. Imam Ahmad juga berkata, kami diberitahu Yahya bin Gailan, kami diberitahu sebuah riwayat dari Rishdin bin Sa'ad, dari Harmala bin Imran At-Tujubi, dari Uqbah bin Muslim, dari Uqbah bin Amir, dari Nabi SAW beliau bersabda, Idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Jika kamu melihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebagian nikmat dunia kepada seorang hamba sesuai kesukaannya di atas berbagai kemaksiatan, ada mobil, ada rumah, badannya sehat, segala macam, wajahnya tampan, cantik, sementara dia dalam kemaksiatan, maka itu adalah istidraj atau kenikmatan yang menipu. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu dia tidak akan taubat, ya sudah, sekalian Allah buat dia lalai, seperti itulah. Ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil kita yang terakhir ya. Kita akan buka pertanyaan di sini setelah ini insyaallah. Setelah menjelaskan hadis ini, Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ya, berapa banyak orang atau bahkan hampir semua umat yang sebelum kita yang Allah hukum, itu beberapa hari sebelum datang azabnya Allah, badan mereka lebih sehat, mereka pada gembira, satu sama yang lain tersenyum, ya, ternak mereka makin banyak, tanaman mereka makin subur. Mereka pikir itu bahkan kebaikan. Padahal Nabi-Nabi sudah mengingatkan mereka. Ya sama kalau di zaman kita sekarang para ulama sudah ingatkan, tapi tidak mau dengar, maka ini berbahaya. Ya, kalau nikmat tetap melimpah, maka berarti itu tadarruj atau istidraj. Maka Allah akan menghukum mereka tiba-tiba. Sebagian salaf berkata, jika kamu melihat Allah terus-menerus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepadamu, padahal kamu tetap bermaksiat kepadanya, maka berhati-hatilah. Sesungguhnya itu hanyalah istidraj agar kamu terperdaya dengannya. Nanti kamu akan terus lalai karenanya. Ya, Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaallah. Saya akan buka pertanyaan. Tapi tentu sesuai dengan tema. Oh, masih ada tinggal sedikit ya. Saya selesaikan dulu, maaf. 1 lembar lagi.
Juga Allah SWT berfirman dalam surah Zukhruf ayat 33 sampai 35 tentang masalah tidak bolehnya seseorang lalai, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiun wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga mereka yang dinaiki, dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar, dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan untuk mereka dari emas, dan semua itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat di sisi Rabbmu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya teman-teman, kalau kita hubungkan dengan realita kehidupan kita sekarang, jangan terpengaruh dengan lihat ini orang kafir mobilnya mewah, ini rumahnya mewah, bajunya bagus, pada kaya-kaya semuanya. Bukan gitu cara melihatnya. Melihatnya orang beriman bukan itu. Justru kalau orang itu dalam keadaan bermaksiat, kufur kepada Allah, kemudian nikmat melimpah, itu malah istidraj. Jadi memang Allah berdayakan, ya, buat dia terpedaya dengan itu sehingga dia tidak akan beriman, dia tidak akan taubat. Ya, jadi jangan jadi tolok ukur itu. Kok tetangga saya tiap malam ke diskotik masih sehat-sehat saja, nggak Allah matikan. Allah kasih istidraj itu. Allah kasih istidraj. Dan tidak usah merasa begitu karena itu syaitan. Mestinya kita merasa alhamdulillah ya saya tidak lakukan itu. Mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah dan seperti itulah. Allah juga telah membantah orang yang memiliki prasangka di atas melalui firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Al-ayat. Adapun manusia apabila Rabbnya memujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka dia berkata Rabbku telah memuliakanku. Adapun apabila Rabbnya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata Rabbku menghinaku. Sekali-kali tidak demikian. Ya, maksudnya janji Allah bagi orang beriman kebahagiaan pasti terjadi. Ancaman Allah bagi orang-orang kafir dan bermaksiat adalah pasti terjadi. Enggak mungkin tidak. Dan sudah dibahasakan, kalau puncak nikmat ada pada orang yang berbuat maksiat dan sudah sampai padanya peringatan, berarti itu adalah tahapan siksaan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, ini paragraf terakhirnya. Maksudnya adalah dari ayat surah Fajr ayat 15 sampai 17, tidak setiap orang yang aku, kata Allah ini, akunya dikasih kata ganti huruf besar, berarti Allah. Maksudnya Allah mengatakan tidak setiap orang yang aku beri nikmat dan kelapangan rezeki berarti aku memuliakannya. Begitu juga tidaklah semua orang yang aku beri cobaan dan aku sempitkan rezekinya berarti aku menghinakannya. Bahkan aku menguji orang ini dengan nikmat dan aku memuliakan orang itu dengan cobaan. Disebutkan dalam hadis ini setelah ditelusuri oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari hafizahullah, salah satu ulama di Jordan. Beliau mengatakan ini tidak ditemukan dalam Sahih Tirmidzi tapi ditemukan dalam hadis Imam Ahmad di jilid 1 halaman 387 dan Al-Baghawi atau Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah di jilid 8 halaman 10. Abu Nuaim juga sebutkan dalam Al-Hilyah jilid 4 ya halaman 166 dan Imam Hakim dalam Mustadrak jilid 1 halaman 34. Kata Nabi SAW, Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintainya. Orang beriman dan orang kafir Allah bisa kasih dunia ini. Tapi Allah tidak memberikan iman selain kepada orang-orang yang dicintainya saja. Sebagian salaf berkata, berapa banyak orang yang terpedaya dengan nikmat Allah tanpa disadarinya. Berapa banyak orang yang tertipu dengan tabir Allah tanpa disadarinya. Dan betapa banyak orang yang terfitnah dengan pujian manusia kepada dirinya tanpa disadarinya. Nah, itu ada keterangan footnote nomor 113. Yang dimaksud dengan tabir Allah adalah Allah menutupi kemaksiatannya. Jadi banyak orang terlalaikan dengan keadaan dia dan tanpa dia sadari. Jadi kalau kita memang mendapatkan nikmat Allah sementara kita di atas ketaatan kepada Allah, maka itu nikmat. Tapi kalau kita sedang bermaksiat dan ada nikmat,
itu berarti tadarruj atau tahapan siksaan. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insya Allah.